Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan aku Rifa Maulia Sadia dengan nomor MPM 2121511507. Pada video kali ini aku membawakan sebuah materi baru, yaitu Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras sering kita gunakan dalam pengaplikasian menghitung luas bangun datar atau pada bangun ruang. Teorema Pitagoras ini sangat membantu apabila kita tidak mengetahui panjang salah satu sisi pada bangun datar maupun bangun ruang. Awalnya, Teorema Pitagoras akan dibahas pada SMP kelas 9 atau pada tingkatan SMA kelas 10. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai Teorema Pitagoras, perlu kalian ketahui bahwa Pitagoras diambil dari nama penemunya, yakni Pitagoras, seorang matematikawan asal Samos yang hidup pada zaman era Yunani kuno. Lalu, apa sih Pitagoras itu? Pitagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri Euclidean di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Dalam sebuah gambar, dinyatakan bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring atau sisi yang berlawanan dengan sudut kanan sama dengan jumlah area kotak di dua sisi lainnya. Maksudnya, luas kotak pada sisi miring C akan sama dengan luas kotak pada sisi A ditambah luas kotak sisi B. Maka dari itu, apa sih Teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras sendiri adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Dalam Teorema Pitagoras, terdapat sifat-sifat Teorema Pitagoras. Sifat Teorema Pitagoras ini ada dua macam. Yang pertama adalah hanya untuk segitiga siku-siku. Dan minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai Teorema Pitagoras, kita harus mengetahui mengenai segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku sendiri adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Seperti tertera pada gambar, di mana ada sebuah segitiga yang diberi nama ABC, dengan A merupakan sudut siku-siku. Lalu, garis AC disebut dengan garis sisi tegak, dan garis sisi tegak ini disebut dengan proyektor. Adapun garis AB disebut dengan sisi alas, di mana sisi alas disebut dengan proyeksi. Sedangkan garis BC adalah sisi miring, di mana nama lain sisi miring sering disebut juga hipotenusa atau proyektum. Dari segitiga siku-siku ini didapatkan sebuah rumus Pitagoras dengan sisi AC dimisalkan dengan A, sisi AB dimisalkan dengan B, dan sisi BC dimisalkan dengan C, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Adapun A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Apabila mencari B juga bisa dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dalam Pitagoras ini terdapat triple Pitagoras, yaitu apabila ketiga sisi pada segitiga siku-siku memenuhi Teorema Pitagoras tersebut, maka disebut dengan triple Pitagoras. Triple Pitagoras diantaranya ada 3,4,5, lalu ada 5, 12, dan 13. Ada 7, 24, dan 25,
8, 15, dan 17, 9, 40, 41, 20, 21, dan 29, serta kelipatan-kelipatan dari angka-angka di atas. Apabila kita dapat mengetahui dan hafal triple Pitagoras ini, hal ini tentunya akan sangat memudahkan kita. Selanjutnya ada contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Terdapat segitiga PQR dengan panjang PQ adalah 10 cm dan panjang QR adalah 26 cm. Berapakah panjang PR-nya? Pertama-tama kita misalkan PQ adalah B yaitu 10 cm dan QR adalah C yaitu 26 cm. Maka PR dimisalkan dengan A. Didapatkan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau PR kuadrat sama dengan RQ kuadrat dikurangi P. Kita masukkan angka-angkanya. Panjang RQ atau QR adalah 26 sehingga menjadi 26 kuadrat. Dan panjang PQ adalah 10 berarti menjadi 10 kuadrat. Didapatkan 676 dikurangi 100 yaitu 576. Ini merupakan nilai PR kuadrat. Untuk mendapatkan nilai PR bisa digunakan langsung dengan akar dari 576 yaitu 24. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.